Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika negara Anda mengoperasikan jet tempur berkarakter siluman dan ditugaskan untuk berkeliaran jauh ke garis depan wilayah lawan, maka Anda harus menyiapkan pasokan bahan bakar yang cukup untuk sang siluman. Agar tetap tidak diketahui lawan dan juga mengefisienkan waktu, maka tentunya Anda harus memiliki pesawat tanker berkarakter siluman. Atau karena sifat pesawat tanker yang lambat dan dianggap membahayakan para krunya, Anda harus bisa menyediakan drone tanker siluman. Dan pada video kali ini, kita akan membahas permasalahan tersebut. Amerika Serikat telah mencurahkan miliaran dolar untuk membangun jet tempur siluman, pembom siluman, rudal jelajah siluman, dan drone mata-mata siluman. Apakah ini berarti membangun tanker siluman untuk mengisi bahan bakar jet tempur saat di udara akan menjadi pemborosan baru? Seperti yang ditekankan Sebastian Roblin dalam tulisannya di The National Interest, tanker siluman sangat penting karena satu alasan sederhana, yaitu jet tempur siluman F-35 dan F-22 milik Pentagon yang telah menjadi penopang strategi perang udara abad ke-21 US Air Force tidak bisa terbang cukup jauh. Sekilas, jarak F-35 sejauh 600-800 mil atau sekitar 965-1287 km tampaknya tidak buruk jika dibandingkan dengan jet tempur konvensional seperti Super Hornet atau F-16. Namun, jet tempur dengan desain non-siluman itu bisa membawa bahan bakar eksternal di bawah sayap mereka untuk dibawa ke dalam pertempuran. Sementara itu, F-35 tidak bisa membawa logam apapun di bawah sayap mereka jika ia ingin tetap mempertahankan kekuatan silumannya. Untungnya, semua jet tempur Amerika dapat diisi ulang di udara. Namun, meskipun pesawat tanker akan berusaha untuk menjauh dari para jet tempur musuh, mereka tetap beresiko untuk ditembak jatuh oleh rudal udara ke udara jarak jauh, seperti R-37 milik Rusia, yang memiliki jarak jangkauan hampir 400 km. Menghancurkan tanker yang sedang melayang bisa secara efektif membuat sekelompok jet tempur kehabisan bahan bakar untuk kembali ke pangkalan. Dan itu artinya sebuah masalah besar bagi sang jet tempur siluman. Dilema ini jauh lebih buruk bagi para jet tempur siluman yang mencoba menembus wilayah udara musuh dengan full mode stealth-nya. Itu karena F-35 dan F-22 memang dirancang untuk melakukan itu. Rudal permukaan ke udara kontemporer seperti S-400 sudah dapat menyerang pesawat yang kurang gesit hingga 250 mil atau 400 km jauhnya menggunakan rudal 40N6. Ini berarti tanker konvensional harus mencapai ratusan mil dari wilayah udara yang dipertahankan, dan bahkan di sana tanker akan terlihat di radar dan rentan diserang oleh jet tempur musuh. Lockheed Martin telah memiliki model konsep tanker siluman mereka yang dijuluki sebagai Advanced Tanker Concept, yaitu sebuah drone siluman untuk melakukan tugas air refueling. Lockheed kalah tender untuk menghasilkan drone pengisian bahan bakar udara berbasis MQ-25. Desain sayap yang diusulkan Lockheed lebih menekankan kekuatan siluman daripada peserta tender lain. Perusahaan itu juga telah mengusulkan untuk menanamkan turbofan di permukaan atas sayap tanker siluman, seperti pada B-2 Spirit, untuk tujuan pengurangan pada penampang radar. Namun, desain yang diusulkan bukan sayap terbang murni, tetapi mengambil desain dari pesawat tipe Blended Wing Body atau BWB. Alih-alih melintasi badan pesawat membentuk tabung, pesawat BWB menggabungkan sayap ke dalam badan pesawat, sehingga menghasilkan bentuk segitiga. Ini juga dikenal sebagai hybrid wing body atau konsep sayap yang menyatu dengan badan dan ekor pesawat. Drone tanker yang berkemampuan siluman mungkin cocok dengan strategi pengisian bahan bakar jet tempur siluman, di mana drone mengambil bahan bakar dari kapal induk pesawat konvensional dan kemudian maju ke garis depan untuk menyediakan pengisian bahan bakar untuk jet tempur siluman di medan tempur. Namun, skema pengisian bahan bakar berantai seperti itu dapat hancur secara serempak seandainya kapal induk yang tidak memiliki kekuatan siluman menjadi sasaran para musuh. Dengan demikian, permasalahan akan semakin melebar ke ranah kapal induk yang memiliki kemampuan siluman. Tapi, opsi ini terlalu mahal. Jadi, opsi yang paling relevan dan paling aman bagi para kru adalah drone tanker siluman.
Mungkin kedepannya ada solusi yang lebih sederhana dan lebih murah, yaitu membatasi Pentagon dari ketergantungan pada jet tempur siluman jarak pendek. Atau mungkin dengan lebih mengandalkan pesawat pembom siluman B-21 Raider yang sedang digarap. Atau lebih mengandalkan drone tak berawak jarak jauh, untuk misi-misi yang membutuhkan waktu panjang untuk penyerangan atau pengintaian musuh. Dan yang terakhir, bagaimana solusi dari Anda mengatasi permasalahan ini?